Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak, kurang semangat. Kalau jawab salamnya kompak sama semangat, insya Allah pulang dari sini Allah berikan rizki yang banyak, rizki yang halal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada kesempatan malam yang indah ini Allah perkenankan kita berkumpul, yang mana perkumpulan ini insya Allah tamu-tamu undangan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah satu tempat, satu kediaman, satu desa yang mana di situ banyak orang berkumpul melantunkan zikir, melantunkan salawat. Tidaklah sepulangnya dari sini akan Allah hapuskan seluruh dosa-dosa kita. Allah berikan kenikmatan untuk ibadah kita, dan Allah berikan jalan yang lapang untuk duniawi kita. Amin ya rabbal. Terkhusus yang sama-sama kita hormati sahibul bait, yaitu ayahanda daripada sahibul bait Haji Bustami dan keluarga. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah berikan rezeki yang banyak, yang sehat walafiat daripada seluruh anak keluarganya. Amin ya rabbal. Yang sama-sama juga kita hormati, yaitu Kiai Haji Suhaimi Ubaidillah dan Ustadz Salahuddin Al-Alubi. Mudah-mudahan guru-guru kita yang nanti akan hadir di tengah-tengah acara kita, Allah berikan kesehatan dan panjang umur. Dan kepada terkhusus mentausiah selanjutnya, yaitu Dr. Aang Abdullah Zain LC, Allah berikan kesehatan, Allah berikan daripada kemenangan dalam setiap langkah dakwahnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kumpul sudah menjadi satu tradisi di satu kampung ini. Saya hadir di tempat ini sudah menjadi satu agenda. Alhamdulillah, yang namanya kalau sudah undangan dari Bapak Haji Bustami, walaupun hari ini 4 jadwal, 2 saya tolak malam ini, terkhusus untuk Kampung Wangun saya siap hadir. Mudah-mudahan kecintaan saya kepada antum-antum semua, terkhusus warga Kampung Wangun, Allah gantikan dengan pandangan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita kumpul satu acara yang mana walimatus syukur daripada Kiai Haji Bustami yang telah mengkhitan daripada cucunya. Siapa orang yang pertama kali menghitan? Yaitu Nabiuna Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nabiuna Ibrahim alaihi salatu wassalam mendapatkan perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk menghitan daripada kemaluannya. Yang namanya hitan itu bisa dilaksanakan untuk laki dan perempuan. Tapi kalau sekarang udah ada yang namanya ilmu kedokteran. Yang namanya ilmu kedokteran sekarang, bapak ibu perempuan katanya nggak boleh dihitan. Betul apa enggak? Kalau di Jakarta banyak dokter-dokter yang bilang kalau anak perempuan nggak boleh dihitan. Tapi kalau dari zaman dahulu kala, orang-orang tua kita sudah melaksanakan namanya khitan dari anak-anak perempuannya. Alhamdulillah, sehat walafiat, tidak menjadi masalah. Jadi harus cukup tahu siapa orang yang pertama kali dihitan, yaitu Nabi kita Nabiuna Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sallu ala Nabi Muhammad. Dan kedua, acara kita ini adalah peringatan haul
apa makna daripada khol? Khol itu artinya mengenang. Mengenang siapa? Mengenang orang-orang yang telah pergi terlebih dahulu meninggalkan dunia. Kalau kita acara khol, hadir di tempat acara khol, yang terpenting, yang harus kita pikirkan, kita juga akan pergi meninggalkan dunia ini. Yang namanya pergi tidak mungkin tua, tidak mungkin muda. Tidak ada catatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang harus meninggal terlebih dahulu adalah orang yang tua. Berapa banyak orang baru melahirkan hitungan menit, hitungan jam, sudah Allah panggil lagi. Dan berapa banyak juga orang-orang yang umurnya puluhan tahun, masih Allah berikan kesehatan walafiat kepada orang tersebut. Jadi makna khol itu mengenang. Mengenang daripada orang-orang keluarga dan tetua-tetuanya yang telah terlebih dahulu meninggalkan daripada keluarganya. Jadi kita harus tahu makna khol itu. Khol itu bukan sembarang acara-acara yang seperti biasa kumpul, tapi kita dari tadi membaca zikir, membaca tahlil, membaca suratul Fatihah, itu yang dibutuhkan oleh orang-orang yang telah meninggal dunia. Jadi orang-orang itu, manusia itu makanannya ada dua. Yang pertama makanan jasmaniyah, yang kedua makanan rohaniyah. Kalau orang makanan jasmania bisa makan nasi, bisa minum, bisa ngemil. Tapi yang namanya makanan rohaniyah, yaitu makanan-makanan yang kita perlukan, yaitu perkumpulan seperti ini, ayyuhal hadirin. Terkhusus orang-orang yang sudah meninggalkan kita terlebih dahulu, dia amat sangat merindukan daripada suratul Fatihah atau doa-doa orang yang ada di dalam hidupnya. Jadi jangan sampai anak-anak kita tidak terdidik untuk tidak bisa membacakan suratul Fatihah kepada orang-orang tua. Berapa banyak anak-anak sekarang lebih mementingkan daripada handphonenya ketimbang kitab-kitab Iqra-nya. Berapa banyak anak-anak sekarang lebih hafal daripada pemain-pemain game ketimbang dia hafal daripada surat-surat pendek. Kenapa merosot seperti itu? Karena kita sebagai orang tua lebih senang melihat anak diam dan bahagia karena duniawiyah, tapi tidak memikirkan diri kita. Anak kita kasih dunia yang mewah, anak kita kasih fasilitas yang nikmat, tapi di situ kita sama saja seperti mengasah pisau. Ketika kelak kita meninggal dunia, anak-anak kita memberikan pisau kepada diri kita. Jadi jangan sembarangan. Anak-anak sekarang dikasih fasilitas tuh jangan sembarangan. Butuh nanti kita ketika meninggal dunia yang namanya doa, yang namanya suratul Fatihah. Di dalam hadis disebutkan ada satu hari yang mana hari itu menjadi keramat. Afdalul lailah lailatul jum'ah. Paling afdolnya hari yaitu yaumul jum'ah. Kenapa orang mukmin, orang muslim ketika malam Jumat selalu membaca suratul Yasin, selalu membaca tahlil? Karena di malam Jumat tersebut Allah berikan kepada seluruh umat baginda Nabi Muhammad, terkhusus umatnya Rasulullah, untuk mendapatkan jamuan-jamuan, yang mana jamuan tersebut datangnya dari orang-orang yang hidup di dunia. Mungkin anaknya, mungkin tetangganya, mungkin sahabatnya, mungkin keturunannya. Jamuan tersebut ditunggu oleh ahli kubur, yaitu jamuan berupa doa-doa yang dikirim oleh orang-orang yang masih hidup di dalam dunia. Wa maqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin, sadaqatin jariyatin aw ilmiyun faqa'u bihi amwaladin salihiyatullah. Ketika anak Adam itu meninggal dunia, terputus semua yang ada dalam dirinya, yang ada tersangkut paut dengan duniawiyah, terkecuali yang pertama, amalnya yang akan menemani dia di alam kubur. Bagaimana alam kubur bisa menjadi nikmat? Bagaimana alam kubur itu bisa menjadi tenang?
kalau selama hidupnya di dunia dia tidak beramal baik dan tidak pernah berbuat baik. Bagaimana bisa dia berbuat baik? Bagaimana dia bisa mengamal baik kalau dia tidak pernah hadir di majelis taklim? Nih saya tahu setiap minggunya Haji Otom Bustomi setiap bulan juga bikin pengajian. Ada warga sini yang suka hadir. Ada apa enggak? Ada apa enggak? Wajib hukumnya untuk hadir di majelis taklim. Karena ingat, orang-orang yang duduk di majelis taklim, orang-orang yang hadir di majelis taklim adalah orang-orang pilihan. Karena ada satu dosa yang Allah tidak akan ampuni, melainkan akan Allah ampuni ketika hamba Allah tersebut duduk di majelis taklim. Shallu ala Nabi Muhammad. Yang kedua, disebutkan oleh hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan menemani dia dari pertama amal, yang kedua adalah anak yang soleh. Anak yang soleh yang akan menemani dia, yang akan menemani dia di alam kubur, yang akan menemani dia di dalam kuburnya. Supaya anak soleh itu bisa dikatakan soleh, didiklah anak-anak antum mengenal daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai anak-anak kita lebih tahu artis-artis sinetron. Jangan sampai anak-anak kita lebih faham daripada pemain-pemain sinetron, pemain-pemain film, ketimbang daripada nama-nama sahabat Rasulullah, ketimbang faham daripada keluarganya Rasulullah. Karena sungguh rugi kita setiap bulan merayakan maulid, setiap minggu merayakan maulid, setiap tahun merayakan maulid, tapi sepulangnya dari sini cuman yang ada di dalam diri kita besek dan jomet. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Kalau orang sini ngomongnya jomet juga sama jomet. Kalau di sana namanya berkat sama besek. Kalau saya diundang di Bogor namanya jomet, berarti sama di sini jomet juga. Jadi kalau orang udah hadir maulid, jangan cuman senang, jangan juga bangga bawa jomet, tapi kita juga harus bangga jadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah rahmah bagi seluruh umat yang ada di sini. Kalau tidak ada Rasulullah, tidak ada yang namanya rukun Islam. Kalau tidak ada Rasulullah, tidak ada yang namanya rukun iman. Kalau tidak ada Rasulullah, tidak ada yang namanya salat. Kalau tidak ada Rasulullah, tidak ada yang namanya puasa dan zakat. Seluruhnya ada karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulullah fi uswatun hasanah. Cukup yang ada di diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang patut kita contoh. Pak, kalau Bapak taunya hidup Bapak susah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dahulu susah. Kalau Ibu taunya hidup Ibu merana, demi Allah Rasulullah lebih dahulu merana. Kalau Bapak dan Ibu merasa kelaparan, Rasulullah lebih dahulu juga merasa kelaparan. Kalau Ibu dan Bapak merasa dihina, dibuli, dicaci, dimaki, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlebih dahulu dicaci, dibuli dan dimaki. Kalau Ibu dan Bapak merasa dimusuhi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dahulu merasakan apa yang tidak dirasakan sama Rasulullah. Semuanya dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sakit, Rasulullah juga rasakan yang namanya sakit. Disakiti, Rasulullah lebih sadis dirasakan yang namanya disakiti. Seluruhnya Rasulullah kasih. Beda yang namanya Maulana Muhammad daripada nabi-nabi yang lain. Kenapa bisa beda? Nabi-nabi yang lain dikasih mahkota, nabi-nabi yang lain dikasih kerajaan, nabi-nabi yang lain dikasih kedudukan. Tapi lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikasih ketika lahirnya derita dan sampai akhir hayatnya, sampai
Allah taruh Rasulullah itu di akhir supaya menjadi panutan seluruh umat manusia yang ada di bumi. Sampai-sampai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan label kuntum khair ummah. Kita semuanya yang ada di sini mendapatkan label umat terbaik dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kenapa? Idola kita, panutan kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang patut dan harus kita contoh. Apa yang ada di diri Rasulullah yang gak harus kita contoh? Seluruhnya derita, sakit, perih, kelaparan, disakiti, dicaci, dimaki, disambiti, seluruhnya Rasulullah SAW sudah rasakan. Jadi apalagi kalau seandainya Rasulullah masih hidup, pasti seluruh orang akan mengadu kepada Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah sekarang masih hidup, berapa banyak yang bisa Rasulullah bantu? Contohnya, meninggalnya Rasulullah SAW saja bisa membawa rahmat sampai detik ini kepada seluruh umat-umatnya. Kenapa? Kita sekarang bisa kumpul karena satu, cinta dan mahabbah kita kepada Rasulullah SAW. Kalau kita tidak cinta sama Rasulullah SAW, tidak mungkin kita bisa kumpul di sini. Dan disebutkan juga di kitab daripada hadis dan dalil para aulia, tidak sah umat muslim kalau tidak mencintai Rasulullah SAW. Dan juga tidak bisa dikatakan menjadi muslim yang baik, dan juga tidak dikatakan juga bisa menjadi muslim yang sah kalau dia tidak mencintai daripada Rasulullah SAW. Yang terakhir, kalau sudah cinta sama Rasulullah, sepulangnya dari sini, ayo hidupkan daripada sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW. Jangan sepulangnya dari sini kita bawa tangan kosong. Bagaimana Rasulullah SAW semasa hidupnya, kita harus tahu. Kalau kita cinta sama orang, kita suka sama orang, pasti kita akan cari tahu bagaimana kesehariannya, bagaimana dia suka bermain, bagaimana dia suka makannya, bagaimana dia suka minumnya, pasti kita akan cari tahu. Tapi kalau seandainya kita tidak mencintai beliau, tidak mungkin kita akan cari tahu. Pemagalah Rasulullah SAW, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Kata Rasulullah SAW, kalau cinta sama Rasulullah, hidupin sunnahnya Rasulullah SAW. Dihidupkan daripada sunnahnya Rasulullah. Rasulullah tuh cinta kepada umat-umatnya yang selalu menghidupkan daripada sunnah-sunnah. Salah satu contoh kecilnya makannya, tidurnya, minumnya. Harus kita kasih tahu dan cari tahu bagaimana cara makan dan minumnya Rasulullah. Jadi jangan cuman sallu ala Nabi Muhammad, Allahumma salli alaihi, sallu ala Nabi Muhammad, Allahumma salli alaihi. Seluruhnya dusta kalau antum semuanya seperti itu. Cinta itu bukan hanya di mulut, tapi dipraktekkan dan diperbuat. Kalau cuma sallu ala Nabi Muhammad, sallu alaihi, seluruh orang juga mampu. Seluruh orang juga bisa. Tapi bagaimana kita hidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW kepada anak-anak kita, kepada istri-istri kita, kepada seluruh kerabat kita. Ajarkan bagaimana hidupnya Rasulullah, ajarkan caranya bagaimana Rasulullah berjalan, ajarkan cara dakwanya Rasulullah seperti apa. Itu yang namanya cinta kepada Rasulullah SAW. Karena orang-orang yang tidak suka sama Islam, benci sama Islam, satu caranya dia jauhkan umat Islam dari ajarannya Rasulullah SAW. Kalau umat Islam sudah jauh dari ajarannya Rasulullah, mereka akan buta, mereka akan tuli, dan dia hidup seperti hewan. Ini sudah banyak sekarang. Orang ngaku umatnya Nabi hidupnya seperti hewan.
Berapa banyak sekarang di handphone pakai kerudung, pakai gamis, joget-joget. Benar apa enggak? Benar apa enggak? Tertutup auratnya laksana dia telanjang. Berapa banyak orang-orang yang seperti itu? Karena apa? Dia hanya tahu caranya Islam, tapi dia tidak tahu cara menghidupkan Islam. Jadi kalau cara menghidupkan Islam, hadir di majlis taklim, hadir di tempat-tempat maulid, cintai daripada aulia, cintai daripada kiai, cintai daripada guru-guru ngaji. Karena mereka sekarang orang-orang yang benci Islam, tidak ingin orang Islam bersatu, dan orang-orang Islam cinta kepada idola yang pada sesungguhnya, yaitu para salihin. Ini sudah benar sekarang, dikasih lihat pemuda-pemudi, anak perempuan, anak laki dicekokin game, dicekokin TikTok, dicekokin hal-hal yang negatif supaya jauh dari ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, ajarkan anak-anak kita harus dan wajib cinta kepada majlis taklim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita harus cinta sama orang alim dan bersikap menjadi alim. Tahu alim seperti apa? Kerjakan syariat agama. Kerjakan syariat agama. Jangan cuma ngaku Islam tapi tidak berbudi pekerti baik. Jangan cuma ngaku Islam tadi tidak mau baca Al-Quran. Jangan hanya mengaku Islam tapi tidak mau menghafal daripada hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, muta'alliman, menjadi orang-orang penuntut ilmu. Yang ketiga, au mustami'an, menjadi pendengar. Menjadi pendengar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengarkan ajaran-ajaran Rasulullah, dengarkan ajaran-ajaran agama Islam supaya kita bisa menjadi hidup tenang fi dunya wal akhirah. Yang terakhir, kita disuruh benar-benar mencintai ahli baitin Nabi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cintai daripada keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya keluarga Rasulullah itu bukan hanya habaib saja, kiai, ulama, itu termasuk daripada keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ayuhal hadirin, pada kesempatan malam hari ini turunnya hujan rahmat, turunnya hujan pada tempat ini, Allah hujankan juga rahmat kepada diri kita. Allah hujani juga rizki kepada diri kita, terkhusus kepada sahibul bait. Allah hujani ketenangan dalam bahtera rumah tangganya. Allah hujani seluruh anak-anak yang menjadi anak-anak yang saleh. Allah hujani juga rahmat untuk keluarga dan anak keturunan yang menjadi anak-anak yang cinta kepada baginda Nabi Muhammad. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Summa salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.